Apa jadinya jika kenikmatan sesaat berubah menjadi mimpi buruk tak berujung? Ketika Yogi dan Wina nekat bermesraan di dalam gereja kosong yang sudah lama ditinggalkan, mereka tak tahu bahwa mereka telah membangunkan kekuatan spiritual yang tertidur. Salib raksasa yang menyala dan bergetar hebat, patung-patung yang menangis darah, dan suara-suara dari dimensi tak kasat mata. Apa yang awalnya dianggap tempat sunyi untuk berbuat dosa justru menjadi ruang penghakiman. Kisah nyata atau peringatan gaib? Ikuti perjalanan penuh ketegangan dan penebusan dalam kisah kelam ini, saat dua jiwa muda dihadapkan pada sejarah berdarah, rahasia gereja yang terkutuk, dan kekuatan ilahi yang tidak bisa dianggap remeh. Salib itu telah berbicara, dan dunia mereka tak akan pernah sama. Gereja tua itu berdiri di ujung desa, dikelilingi oleh semak liar dan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Bangunannya kokoh namun sudah termakan waktu, dengan ket yang mengelupas dan pintu kayu yang rapuh. Tidak ada misa, tidak ada lonceng, dan tidak ada kehidupan. Orang-orang desa menjuluki tempat itu sebagai rumah Tuhan yang ditinggalkan. Dulunya, gereja itu adalah pusat ibadah, namun karena sengketa tanah dan konflik antar jemaat, tempat suci itu ditinggalkan begitu saja. Sejak saat itu, tidak ada yang berani memasukinya, terutama setelah banyak kisah horor menyelimuti bangunannya. Beberapa warga mengaku sering mendengar suara lonceng berdentang saat tengah malam, meski tidak ada seorang pun di sana. Ada pula yang mengaku melihat sosok berjubah putih melintas di balik jendela kaca patri. Namun, karena semua kisah itu hanya menjadi desas-desus, tidak ada tindakan nyata dari pemerintah atau gereja pusat. Gereja itu terus berdiri dalam kesunyian, ditinggalkan waktu, hanya menjadi latar cerita-cerita hantu yang diceritakan dari mulut ke mulut. Seiring berjalannya waktu, gereja itu tidak hanya ditinggalkan, tetapi juga dilupakan. Kecuali bagi mereka yang iseng, atau yang mencari tempat sepi untuk hal-hal terlarang. Yogi, seorang remaja berumur 18 tahun, dikenal sebagai anak nakal di desanya. Ia sering mencari tantangan dan tidak mempercayai hal-hal mistis. Bersama pacarnya, Wina, mereka merencanakan sesuatu yang gila, masuk ke gereja tua itu untuk melakukan hal mesum. Bagi mereka, itu hanya urusan cinta remaja yang penuh gairah dan rasa ingin tahu. Gereja tua itu dianggap sebagai tempat yang sempurna, sepi, gelap, dan tidak akan ada yang mengganggu. Mereka menyiapkan senter kecil, beberapa minuman ringan, dan masuk lewat jendela belakang yang sudah lepas dari engselnya. Saat matahari mulai terbenam, mereka menyelinap masuk ke dalam gereja dengan tawa kecil dan rasa deg-degan. Wina sempat ragu, tetapi Yogi meyakinkannya bahwa semua cerita hantu hanyalah bualan. Begitu masuk, udara di dalam gereja sangat dingin dan lembab. Bau debu tua dan jamur memenuhi udara, membuat Wina beberapa kali menutup hidung. Di dalam sana, patung-patung kudus berdiri membatu, beberapa patah dan tertutup sarang laba-laba. Altar di depan masih memiliki salib besar, tergantung seperti lambang yang menantang kehadiran mereka. Langkah kaki mereka menggema di lantai kayu tua, menciptakan suara nyaring yang menakutkan dalam keheningan. Namun, mereka terus maju ke bangku kayu paling depan. Yogi duduk sambil mengeluarkan tawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Lihat, nggak ada apa-apa kan?" katanya. Wina tersenyum ragu, namun mengikuti alurnya. Mereka mulai bercumbu di tengah ruangan sakral yang telah lama tidak disucikan. Tidak ada rasa takut, hanya keinginan dan keberanian bodoh remaja. Namun, sesuatu mulai berubah. Udara yang tadinya hanya dingin berubah menjadi menusuk tulang, dan tiba-tiba senter kecil mereka mati begitu saja. Mereka mencoba menyalakannya kembali, tapi gagal. Dalam kegelapan, hanya samar-samar mereka bisa melihat bayangan salib besar di altar depan. Anehnya, salib itu tampak mulai bersinar sedikit, seperti terkena pantulan cahaya yang tidak jelas sumbernya. Yogi mencoba mengabaikannya, namun jantungnya mulai berdegup kencang. Wina mulai merasa tidak nyaman. Ia mendengar suara bisikan, sangat pelan, namun jelas, berbahasa asing, seperti Latin. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia menyentuh bahu Yogi untuk memberitahu, Yogi malah terkejut karena merasa seperti ada tangan lain yang juga menyentuhnya dari arah belakang. Mereka saling pandang, dan senyum jahil mereka berubah menjadi ekspresi panik. Suara seperti langkah kaki berat terdengar dari belakang altar. Semakin lama, suara-suara itu semakin jelas, seolah seseorang berjalan mendekati mereka dari arah salib. Lantai kayu berderit, dan gema langkah itu menghantam ruang kosong gereja. Tiba-tiba, salib besar yang menggantung mulai bersinar terang, lampu seperti keluar dari dalamnya. Tapi bukan hanya itu. Salib itu juga mulai bergetar,
perlahan namun pasti. Suara logam berderi terdengar saat murmur tua dari gantungan salib menggesek kayu langit-langit. Yogi berdiri, menarik tangan Wina, merasa sangat tidak nyaman. Mereka mencoba lari ke pintu depan, tapi pintunya sudah tertutup rapat dan tidak bisa dibuka. Yogi menendangnya keras, namun sia-sia. Sementara itu, salib di belakang mereka semakin terang, sampai seisi ruangan dipenuhi cahaya kuning keemasan yang menyilaukan. Salib itu tiba-tiba mengeluarkan suara seperti raungan rendah, membuat lutut mereka lemas. Wina menjerit, dan Yogi membentaknya untuk diam. Tapi jeritan itu justru memicu sesuatu. Dari belakang mereka, terdengar suara berat berbisik, tempat ini bukan untuk dosa. Keduanya langsung menoleh, dan melihat bayangan tinggi, gelap, dengan mata merah menyala di dekat altar. Sosok itu melayang, tidak berjalan, dan terus mendekat. Udara menjadi semakin berat, seperti menindih dada mereka. Di tengah ketakutan itu, salib kembali bergetar dan kali ini terdengar suara dentuman keras, seolah ada sesuatu yang jatuh dari langit. Dan malam itu, gereja yang terlupakan menjadi saksi permulaan dari kutukan yang terbangun kembali. Yogi dan Wina terpaku di tengah ruangan gereja. Sosok hitam tinggi besar yang mereka lihat di dekat altar tampak seperti tidak memiliki wajah, hanya mata merah menyala yang menembus kegelapan. Sosok itu tak bergerak, namun auranya membuat ruangan seolah bergetar. Suasana menjadi tegang, begitu pekat hingga sulit bernapas. Tidak ada jalan keluar. Pintu utama terkunci, jendela yang mereka masuki sebelumnya kini tertutup rapat tanpa celah. Mereka terperangkap di antara dosa dan kekuatan tak terlihat. Wina mulai menangis. Tubuhnya gemetar dan lututnya lemas. Ia terduduk di lantai kayu tua sambil memeluk dirinya sendiri. Yogi mencoba tetap tenang, namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa takut. Ia kembali menarik senter yang sempat mati, tapi meski telah mengganti baterai, alat itu tetap tidak menyala. Handphone mereka juga tidak bisa digunakan. Layar hanya menampilkan simbol salib dengan latar hitam, seolah ada kekuatan lain yang menguasainya. Mereka menyadari, ini bukan hal biasa. Tiba-tiba, patung Bunda Maria di sisi kanan altar mulai bergetar pelan. Kepala patung itu perlahan menunduk, lalu terdengar suara seperti isakan. Yogi menahan napas. Apa yang mereka saksikan tak masuk akal. Patung menangis. Air mata batu itu jatuh dan membasahi lantai. Beberapa detik kemudian, patung Yesus yang tergantung di dinding sisi kiri mulai mengeluarkan darah dari bekas paku di tangan dan kakinya. Darah itu mengalir perlahan, membentuk garis ke arah tempat Yogi dan Wina berdiri. Mereka berusaha mundur, tapi lantai terasa seperti menahan kaki mereka. Setiap langkah berat, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menarik mereka ke bawah. Dari atas, salib utama yang tergantung kembali bergetar dengan lebih keras. Lampu-lampu tua yang menggantung di atas berkedip satu persatu, hingga akhirnya meledak dalam ledakan kecil dan menjatuhkan pecahan kaca ke bawah. Sekali lagi, terdengar suara, kali ini seperti ratapan perempuan tua yang menyatu dengan doa dalam bahasa Latin. Wina menjerit saat merasakan sesuatu menyentuh tengkuknya. Tangannya gemetar saat menyentuh bagian itu, dan ia melihat bekas seperti luka bakar kecil membentuk salib. Ia memaksa dirinya berdiri, lalu berteriak pada Yogi, "Kita harus keluar. Ini bukan tempat manusia lagi." Namun, begitu ia melangkah menuju pintu samping, pintu itu terbanting sendiri dan sekrupnya berputar dengan sendirinya, menguncinya dari dalam. Tidak ada cara keluar. Kekuatan di dalam gereja itu jelas ingin mereka tetap tinggal. Langkah kaki kembali terdengar, namun kali ini dari berbagai arah. Seolah ada banyak makhluk tak terlihat berjalan mendekat. Padahal tak ada apapun di sana selain kegelapan dan cahaya samar dari salib. Wina memejamkan mata dan mulai komat-kamit membaca doa yang diingatnya dari sekolah minggu. Yogi, yang biasanya tidak percaya agama, mulai panik dan ikut mencoba mengucap doa meski terbata. Tapi doa mereka malah memicu reaksi baru. Langit-langit gereja mengeluarkan suara gemuruh seperti ada badai. Seketika itu juga, altar utama terangkat sedikit, dan dari baliknya muncul cahaya merah menyala. Di dalamnya tampak seperti lubang sempit, namun dalam, dan mengeluarkan suara jeritan tak manusiawi. Lubang itu seperti jalan menuju neraka. Bau belerang menyengat memenuhi udara, membuat Wina muntah di tempat. Salib besar yang semula tergantung akhirnya jatuh, menghantam lantai dengan keras hingga serpihannya terbang ke segala arah. Namun anehnya, salib itu kembali berdiri sendiri, seolah tak pernah jatuh. Yogi dan Wina akhirnya bersembunyi di balik bangku kayu di sudut ruangan. Mereka mencoba menahan napas,
Namun suara-suara di sekeliling mereka semakin kacau. Bangku di sekitar mulai bergeser sendiri, beberapa terangkat dan terbanting ke dinding. Sosok hitam yang sempat diam kini mulai bergerak ke arah mereka. Wujudnya samar, tapi jelas mengandung aura yang membuat dada mereka sesak. Terdengar suara dari langit-langit, kali ini bukan bisikan, melainkan perintah, bersujudlah. Tak sanggup lagi menahan, Wina pingsan. Tubuhnya jatuh ke lantai dan tak bergerak. Yogi mencoba membangunkannya, tapi pandangannya mendadak kabur. Ia melihat sosok-sosok lain bermunculan di sisi kanan dan kiri gereja, bayangan transparan manusia bersujud, menangis, dan mengerang kesakitan. Semua makhluk itu tidak menyadari kehadiran mereka, seperti terjebak dalam dimensi yang berbeda. Waktu seolah terhenti. Yogi mulai kehilangan kesadaran, hingga hanya terdengar satu suara lagi. Ingatlah, tempat ini suci. Sesaat sebelum pingsan, Yogi merasa seperti tubuhnya ditarik kuat-kuat keluar gereja oleh kekuatan tak kasat mata. Ia tak tahu bagaimana, tapi ketika membuka mata, ia sudah berada di luar bangunan, tergeletak di rerumputan. Gereja itu terlihat sangat gelap dari luar, dengan pintu tertutup rapat seperti tidak pernah terbuka. Di tangannya, ada serpihan kayu salib yang menyala pelan, satu-satunya bukti bahwa apa yang ia alami bukan mimpi. Dan di dalam gereja, Wina masih tertinggal, dikuasai sesuatu yang tak ia pahami. Yogi bangkit dengan tubuh gemetar. Ia melihat gereja tua itu dari luar, sunyi, gelap, tak ada cahaya seperti yang ia lihat di dalam. Tapi ia tahu betul, Wina masih terperangkap di sana. Dengan napas memburu dan tangan gemetaran, ia mendekat ke pintu depan, mencoba membukanya. Namun pintu itu seolah membatu, tak bisa digeser, apalagi dibuka. Di permukaannya kini terukir tanda salib menyala samar dengan tulisan Latin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat ia menyentuh ukiran itu, tubuhnya seperti dialiri kejutan listrik. Dari balik pintu, terdengar suara tangisan yang jelas milik Wina. Tapi tangisan itu bercampur dengan tawa aneh, seperti ada dua suara keluar dari satu tubuh. Yogi panik. Ia menjerit memanggil Wina, namun tak ada balasan. Ia berlari memutari bangunan mencari celah untuk masuk, namun semua jendela kini tertutup oleh jeruji besi yang seolah baru saja tumbuh dari tembok batu. Padahal sebelumnya, jendela itu hanya lubang tua yang terbuka. Apapun yang terjadi di dalam, jelas bukan hal alami. Sementara itu di dalam gereja, tubuh Wina yang tak sadarkan diri mulai bergerak perlahan. Matanya terbuka, namun seluruh bola matanya berwarna putih. Ia berdiri dengan kaku, lalu menengadah ke arah salib besar di altar. Bibirnya bergetar, lalu terdengar suara berat keluar dari mulutnya, suara yang jelas bukan milik seorang perempuan muda. Suci telah dinodai. Neraka membuka pintu karena kalian membukanya. Tubuh Wina lalu terangkat ke udara sekitar setengah meter dari lantai, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Semua patung-patung di dalam gereja tampak hidup, tidak bergerak, tapi memancarkan aura seperti sedang mengawasi. Lilin-lilin tua yang semula mati kini menyala satu persatu tanpa api, hanya cahaya biru pucat yang bergetar di ujung sumbunya. Salib yang sempat jatuh kini kembali menggantung dan bergerak ke kiri dan kanan seperti pendulum jam. Suara doa dalam berbagai bahasa, Arab, Latin, Ibrani, Jawa kuno, bergema bersahutan. Suara-suara itu tak berasal dari mana-mana, namun memenuhi ruang kosong secara serempak. Tiba-tiba, lantai gereja terbuka sedikit, muncul kilatan merah membentuk simbol besar menyerupai segel. Simbol itu berpijar, lalu mengecil dan lenyap ke dalam tubuh Wina. Tubuhnya turun kembali ke lantai, dan ia terbaring diam, seperti tertidur. Namun mulutnya masih menggumamkan doa-doa yang tak dimengerti. Ketika Yogi kembali mencoba masuk, tiba-tiba pintu gereja terbuka dengan sendirinya dan angin dingin keluar menyambutnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari masuk dan menemukan Wina di bawah altar, berbaring dengan mata terbuka, menatap kosong ke atas. Yogi mendekat dan mencoba membangunkannya. Wina, bangun. Aku di sini. Namun saat ia menyentuhnya, Wina tersentak, duduk dengan mata putih menyala, lalu menatap Yogi dengan tatapan yang menusuk. Suaranya berubah. Siapa kau yang mencemari rumah Tuhan? Yogi mundur kaget, hampir terpeleset. Wina, itu aku. Yogi. Tapi Wina tak mengenalnya. Ia berdiri, menengadahkan tangan ke atas, dan dari langit-langit turun cahaya kuning yang hanya menerpa dirinya, seperti sorotan ilahi. Beberapa saat kemudian, tubuh Wina tampak bergetar hebat, dan suara teriakan keluar dari mulutnya,
seolah ribuan roh sedang memaksa keluar dari satu pintu kecil. Dari tubuhnya, muncul asap hitam yang membentuk wajah-wajah mengerikan, berteriak, menangis, dan menghilang ke udara. Setelah semua asap hilang, Wina pingsan lagi. Yogi memeluknya erat, ketakutan, kedinginan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi suara tenang dari altar memecah keheningan. Masih ada waktu untuk menebus. Yogi menoleh ke arah salib. Salib itu kini tak lagi menyala terang, namun tetap bergetar. Di bawahnya muncul tulisan membara di lantai gereja. Bertobatlah, atau tempat ini akan menjadi penghakiman kekal. Yogi menangis, tak tahu apa yang sebenarnya telah mereka bangkitkan. Ia menatap Wina, yang kini tidur dengan damai di pangkuannya. Tapi ia tahu ini belum selesai. Gereja itu bukan sekadar bangunan. Tempat itu menyimpan energi spiritual besar yang tidak bisa disentuh dengan sembarangan. Ketika Yogi mencoba mengangkat tubuh Wina keluar dari gereja, ia merasakan beban berat yang tak terlihat menahan tubuh gadis itu. Ia berdoa dalam hati, dengan segala yang ia ingat. Entah doa itu tepat atau tidak, tapi saat ia selesai, tubuh Wina menjadi ringan dan pintu gereja kembali terbuka. Mereka keluar perlahan, dan untuk sesaat, dunia luar tampak seperti pagi hari, meskipun baru jam 3 dini hari. Yogi melihat ke belakang untuk terakhir kali. Salib itu masih menggantung, bergetar pelan, seolah mengingatkan, tempat suci bukan tempat bercanda. Setelah berhasil keluar dari gereja tua itu, Yogi membawa Wina ke rumah sakit dengan bantuan seorang petani tua yang kebetulan lewat dini hari itu. Wina masih belum sepenuhnya sadar, tubuhnya lemas, dan kulitnya sangat dingin seperti es. Dokter yang memeriksa keadaannya bingung ketika melihat luka aneh di bagian punggung dan tengkuk. Luka bakar berbentuk salib kecil, sangat rapi, seolah sengaja dicap. Wina mengigau sepanjang malam, menyebut nama-nama asing, dan beberapa kali menyebut, jangan sentuh salib itu, dalam suara yang berat dan tak wajar. Para perawat mulai takut, bahkan sempat memanggil pihak keamanan karena pasien dianggap kerasukan. Yogi tidak tidur sepanjang malam. Ia duduk di samping Wina, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak pernah percaya hal-hal mistis, apalagi yang berbau agama. Tapi semua yang ia alami di dalam gereja jelas-jelas melampaui batas logika. Salib menyala dan bergetar, patung menangis darah, suara-suara dari dimensi lain, dan tubuh Wina yang melayang di udara. Semuanya bukan hal yang bisa dijelaskan dengan sains atau teknologi. Rasa takut perlahan berubah menjadi penyesalan mendalam. Keesokan harinya, polisi datang ke rumah sakit untuk memeriksa keduanya. Rupanya, penduduk sekitar mulai melaporkan cahaya terang yang keluar dari dalam gereja dan suara dentuman keras semalam. Polisi juga menemukan jejak masuk secara ilegal ke area gereja yang sejak lama dinyatakan sebagai zona terlarang oleh pihak gereja pusat. Meski belum diajukan tuntutan resmi, Yogi dan Wina dinyatakan telah melakukan pelanggaran privasi dan membahayakan diri sendiri. Namun, petugas juga tampak heran saat melihat rekaman CCTV rumah sakit yang memperlihatkan tubuh Wina bergetar hebat saat luka berbentuk salib itu muncul begitu saja di kulitnya. Setelah diperbolehkan pulang, Wina mengalami trauma mendalam. Ia tidak bisa tidur di ruangan gelap dan selalu meminta salib digantung di atas tempat tidurnya. Setiap kali ia bermimpi, selalu ada cahaya besar, suara tangisan, dan salib raksasa yang bergetar. Ia juga mulai sering membaca Alkitab yang selama ini hanya jadi pajangan di rumahnya. Yogi melihat perubahan drastis pada diri pacarnya. Dari gadis ceria yang suka bercanda, Wina berubah menjadi sosok pendiam dan penuh rasa takut. Ia hanya berbicara banyak ketika sedang berdoa. Yogi sendiri mulai dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali berada di dalam gereja tua itu. Namun kini ia sendirian, dan salib besar perlahan jatuh ke arahnya seperti ingin menghukumnya. Kadang ia melihat Wina memanggil dari dalam salib, memohon tolong, namun Yogi tak bisa bergerak. Ia mulai merasa bersalah, seolah dirinya adalah penyebab semua bencana itu. Keadaan ini mendorongnya untuk mencari jawaban. Ia pun memutuskan menemui seorang pendeta tua di kota sebelah, yang dikenal sebagai pengamat spiritual dan pengusir setan. Pendeta Andreas, yang telah 40 tahun berkarya, terkejut mendengar nama gereja yang Yogi sebutkan. Itu gereja yang disegel secara spiritual sejak tahun 1997. Gereja itu menyimpan luka sejarah, katanya. Andreas menceritakan bahwa pada malam tahun baru di tahun tersebut, telah terjadi insiden berdarah. Seorang pemuda memperkosa seorang gadis di ruang sakristi lalu bunuh diri di bawah salib. Sejak itu, gereja ditutup dan tidak pernah dibuka lagi untuk umum.
Roh mereka dipercaya masih bergentayangan dan menolak siapapun yang mencemari tempat itu. Yogi tercekat mendengar kisah itu. Ia merasa seolah apa yang ia alami adalah pengulangan dosa yang sama. Apa yang ia dan Wina lakukan di dalam gereja telah membangunkan roh yang selama ini tertidur. Pendeta Andreas mengatakan bahwa tempat suci yang dicemari dengan dosa jasmani bisa memicu manifestasi spiritual luar biasa, baik dari sisi terang maupun sisi gelap. Ia menyarankan agar Yogi dan Wina melakukan pengakuan dosa dan menjalani semacam ritual pertobatan untuk menenangkan energi yang terganggu di dalam gereja. Beberapa hari kemudian, Yogi mengajak Wina untuk kembali menemui Andreas. Meski ketakutan, Wina setuju. Dalam pertemuan itu, mereka berdua mengaku dosa mereka secara lengkap, menangis, dan menyadari betapa kelamnya kesalahan yang telah mereka perbuat. Andreas selalu mengurapi mereka dengan minyak suci, dan memberi mereka tugas untuk berdoa selama 7 hari berturut-turut dengan niat penebusan dan pengampunan. Mereka harus membaca mazmur tertentu, berpuasa dari hubungan fisik, dan mendekatkan diri pada kasih ilahi. Namun meski telah melakukan semua ritual tersebut, mimpi buruk mereka belum berhenti. Malam keempat, Wina bangun dengan mata merah dan kembali mengigau dengan suara pria tua yang mengatakan, "Belum cukup. Kamu harus kembali." Esoknya, saat sedang melihat cermin, Wina menemukan bekas luka salib di tubuhnya menyala merah. Mereka menyadari bahwa energi di gereja belum sepenuhnya tenang. Ada sesuatu, atau seseorang, yang masih menunggu mereka kembali. Dan mungkin, kunci untuk mengakhiri semua ini hanya bisa ditemukan di tempat di mana semuanya dimulai. Yogi dan Wina menyadari bahwa mereka tak bisa sekadar berdoa dan berharap semuanya berakhir. Mimpi buruk, luka salib yang menyala, serta bisikan suara-suara aneh tak kunjung berhenti meski mereka telah bertobat. Keadaan itu membuat mereka merasa bahwa semua ini lebih dari sekadar hukuman spiritual biasa. Ada misteri yang harus mereka pecahkan, ada sejarah kelam yang belum selesai. Maka mereka pun memutuskan untuk menggali lebih dalam asal-usul gereja tua tersebut, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengakhiri teror yang terus menghantui mereka. Langkah pertama mereka adalah mendatangi perpustakaan kota tua di pusat distrik, tempat di mana arsip-arsip sejarah gereja disimpan. Mereka mencari artikel lama, laporan insiden, dan catatan sejarah gereja sejak didirikan. Setelah berjam-jam menyusuri dokumen yang berdebu dan mulai rapuh dimakan usia, mereka akhirnya menemukan kliping surat kabar tahun 1997. Judulnya mencolok, Tragedi Darah di Malam Tahun Baru. Gereja Santo Raimundus dibekukan secara spiritual. Hanya dari judulnya saja mereka sudah merinding. Dalam laporan itu, dituliskan bahwa sepasang remaja ditemukan tewas mengenaskan di dalam gereja pada malam pergantian tahun. Sang gadis, yang diketahui sebagai anggota paduan suara, tewas dengan kondisi mengenaskan, sedangkan pelakunya, kekasihnya sendiri, mengakhiri hidup dengan menggantung diri di bawah salib altar. Mayat keduanya ditemukan oleh pastor keesokan harinya, dan sejak itu, gereja dinyatakan tidak layak pakai secara rohani. Gereja pusat lalu menyegel bangunan tersebut, tidak hanya secara hukum, tapi juga secara spiritual. Pihak gereja mengundang ordo eksorsis dari Vatikan untuk mengadakan ritual pengusiran dan penyegelan energi. Namun, menurut laporan rahasia yang mereka temukan di catatan internal keuskupan, ritual tersebut gagal total. Beberapa imam dilaporkan mengalami kerasukan, bahkan satu di antaranya tewas karena kejang yang tak berhenti. Akhirnya, mereka memutuskan menutup gereja itu secara permanen, menganggapnya sebagai tempat di mana kekuatan dosa dan kutukan telah menetap. Bangunan itu secara resmi dikeluarkan dari daftar gereja aktif. Informasi yang paling mencengangkan mereka temukan dalam sebuah catatan tulisan tangan dari seorang suster tua bernama Suster Agnes, yang sempat melayani di gereja tersebut sebelum tragedi 1997. Dalam catatannya, Suster Agnes menulis bahwa salib besar yang tergantung di altar bukan salib biasa. Salib itu adalah peninggalan dari Vatikan abad ke-18, yang konon mengandung serpihan kayu asli dari kayu salib Yesus. Dikatakan bahwa salib itu memiliki kekuatan untuk menyucikan atau menghukum, bergantung kepada energi rohani di sekitarnya. Yogi dan Wina tertegun. Mereka akhirnya paham, mengapa salib itu menyala dan bergetar ketika mereka melakukan dosa di dalam gereja. Tempat itu bukan sekadar tempat ibadah tua, tetapi semacam titik simpul antara dimensi spiritual terang dan gelap. Kekuatan suci di dalam salib bereaksi atas pencemaran yang mereka lakukan. Salib itu tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga menjadi alat pengingat dan penghakim. Mereka tak bisa menebus dosa hanya dengan doa di luar sana, harus ada sesuatu yang dilakukan langsung di dalam gereja. Bersama Pendeta Andreas, mereka menceritakan semua temuan tersebut. Andreas terlihat terkejut dan gelisah.
Ia mengakui tidak pernah tahu soal asal-usul salib yang tergantung di sana. Ia lalu menghubungi seorang mantan eksorsis senior bernama Romo Benedictus, yang kini tinggal menyendiri di pegunungan. Romo Benedictus, setelah mendengar cerita mereka, menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri semuanya adalah dengan melakukan ritus penyucian ulang, ritual spiritual besar yang harus dilakukan langsung di altar, tepat di bawah salib itu. Namun, Romo Benedictus memberi peringatan keras, tempat itu telah menjadi ruang penghakiman. Jika kalian belum benar-benar bersih, maka kalian akan ditolak atau lebih buruk. Meski takut, Wina dan Yogi bertekad melanjutkan. Mereka sadar bahwa semua ini adalah akibat dari kesalahan mereka. Jika tidak mereka tangani, mungkin suatu saat gereja itu akan membangkitkan kutukan baru pada orang lain. Mereka memutuskan untuk kembali ke gereja, kali ini tidak untuk berbuat dosa, tapi untuk memperbaiki apa yang telah dirusak. Persiapan dilakukan selama 3 hari. Mereka berpuasa, berdoa, dan menyucikan diri dengan air suci. Romo Benedictus menyiapkan segala perlengkapan, salib kecil dari logam, air eksorsis, kitab doa eksorsisme, serta lilin-lilin suci. Tanggal ritual ditentukan pada malam Jumat Kliwon, karena diyakini sebagai malam ketika batas antara dunia spiritual dan dunia nyata menjadi paling tipis. Wina takut, Yogi gugup, bahkan Romo Benedictus mengakui bahwa ini bisa menjadi malam terakhir mereka bertiga. Saat hari itu tiba, langit mendung sejak siang. Hujan rintik turun sejak sore dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Di bawah langit kelam dan gemuruh yang menggantung, mereka bertiga berdiri di depan pintu gereja tua itu. Pintu yang sebelumnya tertutup rapat kini terbuka sedikit, seperti menanti. Tanpa berkata-kata, mereka melangkah masuk. Bukan lagi sebagai remaja ceroboh, tetapi sebagai jiwa yang menanggung beban. Mereka tidak tahu apa yang akan menunggu di dalam. Tapi mereka tahu, satu hal pasti, tempat itu tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Ketika mereka melangkah masuk ke dalam gereja, atmosfer dingin langsung menyelimuti seluruh tubuh mereka. Udara di dalam begitu berat dan padat, seolah setiap langkah melintasi medan energi tak kasat mata. Lampu senter tak mampu menembus kabut tipis yang mengambang di dalam gereja, padahal jendela-jendela tertutup rapat dan tak ada celah cahaya masuk. Altar di ujung ruangan terlihat berbeda, lebih besar, lebih terang, dan lebih hidup. Salib besar yang sebelumnya sempat bergetar kini tergantung diam, tapi aura panas dan cahayanya tetap terasa seperti bara yang membakar dosa siapapun yang menatapnya. Romo Benedictus mulai meletakkan perlengkapan ritus. Di setiap sudut ruangan, ia menyalakan lilin eksorsis dan mencipratkan air suci sambil membaca doa dalam bahasa Latin. Suara doanya bergema ke setiap dinding dengan tekanan berat, seolah gema itu menyentuh dimensi lain. Yogi dan Wina berdiri dekat altar, memegang salib kecil logam dan kitab Mazmur. Mereka menggigil, bukan karena udara, tetapi karena bayangan-bayangan hitam mulai bergerak di sudut-sudut ruangan, seolah menonton dengan penuh kebencian. Tak lama, suara tawa kecil terdengar dari sisi kiri ruangan. Tawa yang menyindir, lirih, dan menyeramkan. Wina refleks menutup telinga, namun suara itu justru masuk lebih dalam, menusuk langsung ke pikirannya. Ia mulai menangis dan memanggil nama Tuhan. Yogi memeluknya, tapi tubuh gadis itu seperti mulai kesurupan. Ia kembali menggumamkan kalimat-kalimat dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Romo Benedictus mendekat, mengangkat salib logam ke arah wajah Wina dan mulai berdoa keras, membuat tubuh Wina kejang dan akhirnya pingsan. Dari langit-langit, suara dentuman besar terdengar. Debu berjatuhan, dan salib besar mulai bergetar seperti sebelumnya. Tapi kali ini lebih hebat, seperti hendak jatuh menghantam altar. Patung-patung para santo dan santa tampak menangis darah. Satu persatu, patung-patung itu jatuh dan pecah, namun tidak membentuk serpihan biasa. Mereka membentuk simbol aneh di lantai, lingkaran dengan 3 mata di dalamnya. Romo Benedictus menginjak simbol itu dengan salib di tangan, dan lantai bergetar hebat. Tiba-tiba cahaya putih keemasan turun dari langit-langit, tepat ke atas tubuh Wina yang tergeletak. Tubuhnya terangkat perlahan, dan dari dalam dadanya, muncul asap hitam pekat yang melengkung keluar seperti dicabut dari akar dosa. Asap itu mengarah ke salib utama, lalu lenyap ke udara bersama suara jeritan panjang seperti dari makhluk purba. Salib itu lalu menyala terang, bukan dengan api biasa, melainkan cahaya yang menyilaukan, cahaya yang menusuk hati, membakar rasa bersalah, dan mengguncang dasar jiwa. Yogi berlutut dan menangis, tubuhnya gemetar, menyadari betapa berat dosa yang telah mereka perbuat. Di saat itu, ia melihat bayangan banyak orang di dalam gereja. Mereka bukan roh jahat, melainkan jiwa-jiwa korban masa lalu,
termasuk pasangan yang mati dalam tragedi 1997. Mereka semua mengangguk perlahan pada Yogi dan Wina, lalu perlahan menghilang ke cahaya yang sama yang memancar dari salib. Romo Benediktus berkata dengan tenang, mereka telah diampuni. Tapi pengampunanmu belum selesai. Salib besar turun perlahan ke lantai, berdiri tegak tepat di tengah ruangan, dan dari dalamnya muncul suara lembut namun menggetarkan, tempat ini disucikan kembali oleh pertobatan sejati. Tapi ingatlah, suci bukan berarti kebal dari pengkhianatan. Kalimat itu menjadi penutup dari ritual penyucian. Romo Benediktus mencipratkan air suci terakhir ke seluruh penjuru ruangan, dan semua cahaya gelap berubah menjadi cahaya putih. Aroma dupa memenuhi gereja, dan semua benda di dalam kembali tenang. Wina terbangun dengan perlahan, napasnya ringan, dan matanya kembali normal. Ia menatap Yogi dengan senyum kecil, lalu memeluknya erat. Mereka menangis bersama, bukan karena takut, tetapi karena lega dan sadar bahwa mereka diberi kesempatan kedua. Romo Benediktus menatap mereka dengan senyum kecil. Ia lalu menutup doa dengan satu kalimat, semoga salib ini tak perlu lagi bersinar karena dosa, melainkan karena kasih dan iman. Setelah itu, mereka semua meninggalkan gereja dalam keheningan penuh hormat. Begitu mereka keluar, langit yang semula mendung mendadak cerah. Matahari terbit lebih cepat dari biasanya, dan sinarnya memantul di salib gereja yang kini berdiri utuh, damai, dan tidak lagi bergetar. Gereja itu tidak mengusir mereka, tetapi juga tidak akan menyambut mereka dengan tangan terbuka jika mereka kembali dengan niat yang sama seperti sebelumnya. Mereka telah menebus, tapi juga telah mengingatkan semua orang. Tempat suci bukan ruang bermain, dan dosa yang dilakukan di sana akan selalu meninggalkan jejak di bumi maupun di akhirat. Setelah semua yang mereka lalui di dalam gereja, Wina dan Yogi kembali ke kehidupan sehari-hari. Namun, tidak ada yang benar-benar kembali normal. Meskipun matahari bersinar dan rutinitas berjalan seperti biasa, sesuatu dalam diri mereka telah berubah selamanya. Ketenangan luar tidak mampu menghapus luka batin yang mereka tanggung. Setiap malam, Yogi masih bermimpi tentang salib, dan setiap kali Wina melihat gereja tua dari kejauhan, tubuhnya gemetar. Bekas luka berbentuk salib di tubuh mereka memang telah memudar, namun rasa bersalah dan ketakutan tetap membekas dalam jiwa mereka. Mereka mencoba melanjutkan hidup, kembali ke sekolah, mencoba berbicara dengan teman, pura-pura ceria, dan menghindari topik spiritual. Namun, sesuatu selalu memisahkan mereka dari orang-orang lain, semacam penghalang tak kasat mata yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menyentuh batas antara dunia nyata dan spiritual. Wina menjadi lebih tertarik pada hal-hal keagamaan. Ia mulai aktif di komunitas gereja, bukan karena rasa bersalah semata, tapi karena ia benar-benar ingin menemukan ketenangan. Yogi pun mulai mempelajari agama dan kitab suci, bahkan mendekati pastor-pastor muda untuk berdiskusi tentang pengampunan. Namun bukan hanya mereka yang berubah, desa pun mulai merasakan efeknya. Setelah ritual penyucian itu, warga sekitar mulai kembali memperhatikan gereja tua tersebut. Beberapa orang melaporkan melihat cahaya samar di malam hari dari jendela atas, tapi kali ini bukan cahaya menakutkan, melainkan cahaya tenang yang seperti lilin di malam sunyi. Pastor Andreas mengusulkan agar gereja itu dibuka kembali dalam waktu terbatas, sebagai tempat doa pribadi bagi mereka yang benar-benar membutuhkan ruang untuk berdamai dengan Tuhan. Banyak yang datang bukan karena penasaran, tapi karena ingin menyentuh kesakralan yang kembali terasa hidup. Kisah Wina dan Yogi perlahan menyebar, meskipun tidak semuanya percaya. Ada yang menganggap mereka hanya melebih-lebihkan, mencari perhatian, atau berhalusinasi. Tapi bagi mereka yang pernah mendekati batas spiritual seperti Pendeta Andreas atau Romo Benediktus, kisah itu nyata dan penuh makna. Bahkan Romo Benediktus berkata dalam sebuah homili khusus, Tuhan bisa menyentuh kita di tempat yang gelap, asalkan kita mau merangkak keluar dari bayang-bayang itu dan bersujud dengan sungguh-sungguh. Kalimat itu jadi semacam penanda, bahwa tempat dosa bisa berubah menjadi altar penebusan, jika hati benar-benar bertobat. Namun ketenangan itu bukan tanpa bayangan. Suatu malam, Yogi mendapat surat yang diselipkan di depan rumahnya. Surat itu tidak bertanda tangan, hanya berisi selembar kertas tua berbau asap, dengan tulisan tangan berbunyi, kalian telah membangunkan sesuatu. Ia tidak marah, tapi belum tidur sepenuhnya. Yogi membacanya berulang kali, jantungnya berdegup keras. Ia tahu ini bukan sekadar lelucon. Dan ia juga tahu, meskipun mereka sudah menebus kesalahan, energi spiritual yang bangkit dari gereja itu tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, hanya ditenangkan. Wina juga mulai mengalami mimpi yang aneh namun tidak menyeramkan. Dalam mimpinya, ia berjalan di dalam gereja, sendirian,
Tapi salib di altar kini tidak lagi bersinar karena kemarahan, melainkan berpendar lembut. Ia merasa diperhatikan, bukan diawasi. Diperintahkan, bukan dihukum. Ia mulai memahami bahwa semua yang mereka alami adalah bentuk pendidikan rohani, menyakitkan, tapi membentuk. Mimpi-mimpi itu perlahan berubah menjadi ketenangan batin, walau kadang suara tangisan dari masa lalu tetap terdengar samar. Beberapa waktu kemudian, pihak gereja pusat mengutus tim pemulihan untuk menilai apakah gereja bisa diaktifkan kembali sebagai tempat ibadah resmi. Mereka memeriksa struktur bangunan, altar, dan sejarahnya. Tapi yang mengejutkan, mereka menemukan kitab tua di dalam tabernakel yang selama ini terkunci rapat. Kitab itu berisi doa-doa pengusiran dan catatan tangan seorang imam dari masa lampau, mungkin dari tahun 1800-an. Anehnya, nama yang tertulis di akhir halaman adalah Benedictus. Padahal Romo Benedictus tidak pernah tahu soal kitab itu. Saat kitab itu dibacakan dalam misa syukur perdana yang diadakan terbatas oleh keuskupan, Yogi dan Wina duduk di bangku paling belakang. Hati mereka dipenuhi rasa campur aduk, takut, syukur, lega, dan sedikit haru. Ketika salib besar di altar tidak lagi bergetar tapi berdiri kokoh, mereka tahu bahwa tempat itu kini telah menjadi suci kembali. Namun, tidak ada yang tahu pasti berapa lama kedamaian itu akan bertahan. Gereja itu akan selalu menjadi saksi, bahwa kesucian bisa dirusak, tapi juga bisa dipulihkan, dengan nyawa, air mata, dan penyesalan sejati. Malam itu, saat matahari tenggelam di balik bukit, Wina dan Yogi berdiri di luar gereja, menatap langit yang perlahan gelap. Mereka tak berbicara, hanya saling menggenggam tangan. Angin sore meniup lembut dedaunan, dan dari dalam gereja terdengar lonceng berdentang, pelan, suci, dan menenangkan. Bukan lagi pertanda murka, tapi mungkin pengampunan. Namun dalam hati kecil mereka, keduanya tahu, jika suatu hari ada orang lain yang kembali mencemari tempat itu dengan dosa, salib itu akan menyala dan bergetar lagi. Keseluruhan cerita dari bab 1 hingga bab 7 menyingkap perjalanan batin dan spiritual dua remaja, Yogi dan Wina, yang awalnya dengan sembrono memasuki gereja kosong untuk memuaskan nafsu tanpa menyadari bahwa tindakan mereka telah membangkitkan kekuatan suci sekaligus kutukan kelam yang tersembunyi di dalam gereja tersebut. Dari salib yang menyala dan bergetar keras, patung-patung yang menangis darah, hingga suara-suara spiritual yang menuntut pertobatan, keduanya dihadapkan pada realitas bahwa tempat suci bukanlah ruang sembarangan. Perjalanan mereka menelusuri sejarah gereja, bertemu dengan tokoh-tokoh spiritual seperti Romo Benedictus dan Pastor Andreas, serta melewati ritual pengusiran roh jahat, memperlihatkan bahwa dosa yang dilakukan di tempat suci tak hanya berpengaruh pada tubuh, tetapi juga jiwa dan dimensi lain yang tak kasat mata. Salib besar di gereja bukan hanya benda mati, melainkan simbol keadilan spiritual yang hidup, menghukum bila dinodai, dan menyucikan bila diberkati dengan pertobatan sejati. Wina dan Yogi, setelah menempuh jalan panjang penuh darah, tangisan, dan pencerahan, akhirnya disucikan kembali, meski bekas luka rohani tetap melekat. Namun, pesan terakhir yang mengalun dari salib dan bayang-bayang masa lalu menegaskan bahwa meski kedamaian telah kembali, gereja itu akan selalu hidup sebagai penjaga moral, dan siapapun yang berniat mencemarinya di masa depan akan kembali membangkitkan kekuatan yang sama, atau bahkan lebih dahsyat, sebab tempat suci tidak lupa, hanya menunggu dengan tenang sampai dosa kembali mengetuk.